Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu, kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, suatu tujuan yang baik harus juga dicapai dengan cara yang baik dan benar. Untuk itu memang perlu aturan yang benar dan adil pula. Kita harus sungguh mencermati aturan, kemungkinan dan cara untuk mencapai tujuan-tujuan baik, sebab sarana dan cara harus benar dan baik. Saudari-saudara, dalam Injil hari ini, Yesus kita tahu sangat menghormati kebiasaan atau tradisi Yahudi dan tidak ingin melanggar kebiasaan-kebiasaan itu. Tetapi dia melawan sikap para pemimpin agama Yahudi yang hanya mengedepankan aturan secara harafiah. Dan karena itu praktiknya menjadi sangat legalistik. Segala sesuatu dilakukan demi memenuhi aturan, padahal aturan itu sarana dan bukan tujuan. Allah menghendaki kebaikan dan kesejahteraan manusia, serta tidak pertama-tama menuntut pemenuhan aturan yang sekecil-kecilnya, sebab aturan sekali lagi bukanlah tujuan. Kesejahteraan, kebaikan, keselamatan manusia, itulah yang menjadi tujuan dan ukuran Yesus. Saudara-saudara, Yesus menanggapi komplain dari orang-orang Farisi ahli Taurat, para pemimpin agama Yahudi itu dengan mengutip apa yang pernah dilakukan oleh Daud ketika dia dan para pengikutnya lapar, bagaimana dia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian yang sebetulnya tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya. Dia tidak dipersalahkan ketika dalam kutip dia melanggar suatu aturan demi untuk menyelamatkan nyawa. Itulah yang terjadi dengan para murid. Ketika mereka memetik gandum, mereka hanya memetik seperlunya untuk makan. Bukan panen 1 hektar atau 1 bidang tanah, bukan. Tapi itu sudah menjadi masalah besar bagi orang Yahudi. Karena tindakan memetik meskipun hanya sedikit, bagi mereka itu sudah sama dengan melakukan pekerjaan. Dan melakukan pekerjaan pada hari Sabat, itu haram hukumnya. Itu yang ada dalam alam pikir dan praktek hidup beragama orang-orang Yahudi.
ahli-ahli Taurat, orang Farisi khususnya. Itu yang ingin diubah oleh Yesus. Itu yang ingin disadarkan mindsetnya oleh Yesus. Saudari dan saudara, aturan itu penting dan karena itu kita harus sungguh sanggup memilah-milah daya ikatnya. Tidak semua aturan sama bobotnya. Ada aturan yang sungguh mendasar dan tidak mesti dilakukan, dilaksanakan secara harafiah. Ada juga aturan yang justru mengingatkan kita agar kita dapat berbuat lebih baik dan bermartabat. Intinya adalah kita tidak boleh hanya menekankan aturan secara harafiah, lalu menjadi legalistik, dan lupa akan tujuan yang terakhir. Karena itu saudara-saudari, benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus dalam bagian akhir Injilnya hari ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Saudari-saudara, moga-moga firman Tuhan hari ini yang kita renungkan membantu kita, meneguhkan kita untuk tahu memilah-milah dan memilih cara dan sarana dan lebih-lebih praktek kita dalam berhukum dan beraturan. Supaya kita tidak mudah menjadi orang yang gampang menghakimi karena kita menjadi legalis. Tapi kita harus lebih mementingkan keselamatan manusia, kesejahteraan bersama, daripada sekedar memenuhi hukum sedetil atau sekecil-kecilnya. Semoga kita dianugerahi kebijaksanaan untuk mampu mempraktekkan, menghayati hukum dan aturan-aturan dalam hidup bersama dengan bijaksana. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menetapkan manusia untuk menikmati kesejahteraan sejati. Bimbinglah kami agar memperolehnya dengan jujur dan ajari kami untuk tidak membebani orang lain dengan tuntutan yang kami sendiri tidak mau pikul, yang kami sendiri tidak mau penuhi. Kaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.